Waktunya kita modif raja terakhir modifan Mio. Full carbon. Let's go. Seperti yang kalian tahu, Mio gua sudah lumayan banyak. Well, buat gua udah banyak banget yang gua modif, teman-teman. Bodi kasar, bodi baru, semuanya ya kan, bodi halus, bodi kasar, semuanya baru. Rangka kita cat ulang. Kemudian baut-baut udah titanium semua. Pelek tentunya udah pakai Sugoi. Shock breaker belakang, depan udah ganti semua. Rem udah ganti semuanya. Bener-bener di motor ini ya, itu udah banyak banget habisnya. Bener-bener semua udah kita ganti. Kayak buat gua pribadi ya, ini udah mentok banget gitu. Ya tentunya kalau dibandingin sama motor-motor Mio kontes lainnya, ya ini mungkin gak seberapa lah ya. Yang lain ada pakai Brembo lah, depan belakang, apa dan sebagainya. Ya ini mungkin belum. Tapi buat gue pribadi, ini udah cakep banget ya. Udah jauh melebihi budget awal gue untuk modif Mio, teman-teman. Tapi ada satu raja terakhir yang belum gue sentuh di motor ini. Karbon, teman-teman. Biasanya kalau orang modif motor karbon, itu biasanya menjadi aksen. Gue pun juga biasanya kalau di Aerox kan gitu, jadi aksen, ya kan? Tapi gue pengen sedikit aneh di Mio 1 ini. Udah keburu nyemplungnya banyak, ya udah gue sekalian aja deh banyak. Jadi kali ini gue terinspirasi dari mobil-mobil sport hypercar, teman-teman. Kalau kalian tahu Koenigsegg, kalian tahu Pagani, ya kan? Semua mobil-mobil hypercar itu dibuat bodinya dari karbon, dry karbon, teman-teman. Bukan karbon lapis. Jadi ya udah, itu yang akan gue lakukan di modifan gue kali ini, teman-teman. Akhirnya setelah penantian lama, body karbon Mio-nya sudah selesai. Ini bikinnya di RDP karbon, teman-teman. Full karbon dan bukan lapis ya, teman-teman. Ini adalah dry karbon atau infused karbon. Jadi bukan body Mio kemudian dilapis. Karena kalau kalian lihat tuh, belakangnya pun juga karbon. Semuanya karbon. Ini bodi samping full karbon, ini juga bodi samping full karbon. Pokoknya semua parts bodi Mio ini sudah full karbon, sudah siap full karbon ya. Batok depan sudah karbon dengan segala kancing-kancingannya, ya kan? Tameng juga, spakbor depan sudah ada juga, walaupun nggak ada di sini. Kalau kalian lihat mobil-mobil hypercar itu semuanya kayak gini, teman-teman. Dry carbon yang begini, tapi tidak hanya polosan begini, teman-teman. Karena tetap dicat. Jadi habis ini gua mau bawa body karbon Mio gua ini ke Om Don untuk nanti kita cat di sana. Makanya kenapa gue bilang ini raja terakhir, karena jujur body karbon ini adalah salah satu parts modifikasi yang paling mahal yang ada di motor gue, teman-teman. Tapi ini salah satu yang paling gue tungguin dan sengaja gue taruh di paling akhir karena untuk ngebungkus semua modifan yang ada. Let's go, sekarang kita ke Om Don. Sudah sampai di Don's Garage, Om Don. Siap. Jadi ini tolong di Diapain lagi kita, Mas? Pokoknya inspirasinya kan kayak gue bilang itu kayak supercar, hypercar gitu kan. Oke. Koenigsegg, mobil-mobil mahal itulah ya. Tapi dasarnya ini nih. Dasarnya ini. Jadi Oke, ini bukan Dendimas yang namanya. Kalau cuman ini langsung tempel di motor. Iya. Ya kan. Biasa aja kalau Biasa itu. aja. Kalau gini Harus bisa. luar biasa dong. Kita harus bikin luar biasa. Siap. Jadi udah karbon, tapi nanti tetap akan dicat. Catnya gimana? Caranya gimana? Nah itu kalian harus ikutin terus video ini karena ini video yang cukup panjang begini. Iya. Jadi selesai besok ya? Kebetulan karyawan saya bukan jin semua, Mas. Masih orang. Masih orang ya? Masih orang ini. Kali ini bukan jin. Yang jin udah resign. Yang udah resign yang jin gitu. Ini sisa orang. Ini ya? sisa orang. Jadi ya kurang lebih termalam lah kalau. Jadi ini masih akan terus diproses ya. Ya, oke. Nanti kita datang lagi ke sini. Siap. Nggak tahu pas kapan. Besok. Nanti saya kabarin lah, Mas lah. Karena jujur guys, ini warna sebenarnya sudah ada di pikiran gua, tapi belum fix. Terus Kita proses masih ngecatnya mikir juga. ya. Proses ngecatnya tidak serta-merta semudah itu ya. Iya betul. Ini agak-agak tricky juga sih. Karena emang pengen, ya gitulah, pengen aneh aja. Pokoknya pengen centil-centil sekalian aja nih motornya. Jadi ini raja terakhirnya.
Berarti kita ketemu lagi beberapa hari dari sekarang. Sudah ada update ya kan. Jadi ini body fiber Mio-nya sudah di body carbon fiber. Sudah dicat. Set. Keren. Nah, cuman ini belum warna akhir, teman-teman. Jadi kalau biasanya orang itu karbon diekspos kan, Ya. kali ini kita tidak, justru malah ditutup, tapi cuma kelihatan, bisa dibilang 10% lah ya. 10% paling. Jadi cuman kayak samar-samar banget. Jadi kalau kalian deketin banget baru, oh nih sebenarnya karbon. Hah? Tuh. Kita mau maip. Warnanya nanti akan ada hasilnya, tapi belum bisa kita kasih tahu warnanya apa namanya. Tapi seharusnya bagus hasilnya ya. Harusnya sih bagus. Karena dari pemilihan warnanya Bang Dim tuh udah Anjay. top lah pokoknya lah. Cuman ternyata ini susah sekali bikinnya. Betul. Karena seharusnya, jadi coba ini gue mencoba menjelaskan dengan bahasa sebodoh-bodohnya ya. Jadi harusnya kalau mau ngecat pakai warna ini, itu pakai warna dasar hitam dulu. Ya hitam ke unguan. Warna dasarnya tuh. Ya warna dasar. Jadi gelap lah intinya. Nah, warna dasarnya hitam, bener-bener hitam nutup ya. Nutup. Cuman kan gue bilangnya pengennya karbonnya pengen tetap kelihatan sedikit. Jadi Om Don harus berpikir gimana caranya yang warna dasarnya harusnya hitam ngeblok bisa tembus pandang sedikit. Betul. Dan harus jadi warna yang kita inginin. Ya. Karena sebenarnya kalau apa namanya nggak terlalu nutup, khawatirnya adalah dia nggak akan jadi sama seperti sampel. Oke. Nah ini makanya diakalin gimana caranya supaya dia tetap tembus pandang tapi gelapnya tuh dapat supaya jadi gitu loh. Nah, jadi emang request gue bikin susah. Jadi emang itu challenge utamanya di situ ya. Ya. Sesuatu yang tadinya harusnya hitam ngeblok harus dibikin sedikit bening. Betul. Transparan lah. Transparan lah ya, 10% gitu. Tapi harus jadi warnanya. Nah, itu susah. Makanya kenapa saya percaya kepada Om Don aja. Karena Om Don nih tahu cara-caranya. Nah ini lagi di amplas ulangan apa nih? Ini apa namanya? Ada order untuk. Bukan, yang itu. Yang mana? Oh ini. Beda. Nunjuknya lain soalnya. Salah, yang itu. Nah yang ini tuh karena saya ini mas. Kenapa? Ketebelan. Jadi oke, ketebelan itu emang ketebelan berapa kali spray? Nah harusnya dengan komposisi cat yang sama, apa namanya ini kan cuma 1,5 lapis kan. Kalau 1 lapis doang tuh kayak nggak nutup mas. Kayak kurang bagus lah gitu loh gelapnya. Nah ini 2 lapis. Ini 1,5 lapis. Nah ternyata lapisan pertamanya itu saya terlalu tebel. Jadi kita habisin dulu sedikit, nanti kita spray ulang. Makanan ikannya. Cariin. Wih, makanan ikan. Nasi, kok nggak apa-apa nasi. Kasih nasi. Ini trial and error-nya lumayan ya? Lumayan mas. Ini harus dicoba dulu karena kan nyepraynya juga nggak bisa, harus stabil nih body satu sama body lain. Kalau enggak ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang gitu. Iya, jadi emang lumayan sulit ya? Lumayan sulit. Nggak lumayan mas, sulit. Memang sulit. Sulit. Jadi ini sulit sekali. Jadi habis ini stepnya apa nih? Stepnya ini mau naik ke pearl-nya. Oh, ada pearl-nya. Ada pearl-nya. Nah ini kan udah kira-kira udah 10% ya mas ya. Iya. Nah nanti ketika naik pearl, dia sebenarnya nggak terlalu nutupin lagi. Karena pearl-nya karakternya bening. Pearl tuh metalik, beda. Beda. Kalau metalik kan siralik ya. Siralik tuh rada tebel. Kalau pearl itu bener-bener halus, tipis, kecil-kecil banget. Gitu. Susah ya? Susah. Jadi bedanya gampang. Kalau pearl itu biasanya muncul ketika ada cahaya. Nah, bias-bias cahaya itu biasanya dari efek pearl. Nah, kalau siralik itu biasanya kalau kita lihat itu udah ada glitter-glitter gede-gede tuh. Oke. Nah, itu glitter. Dan ini agak sedikit bunglon ala-ala gitu ya? Iya, ini sebenarnya ada pearlnya mas. Ini udah ada? Udah. Perhatiin mas, ada merah-merah, oren-oren, ungu gitu. Belum kelihatan. Jadi emang beda banget guys. Ya harus disenterin banget soalnya. Antara cat yang sudah dipernis sama belum ya? Betul. Oke, jadi ini mau coba naik ke pearl-nya. pearl-nya. Habis itu kita clear. Oke, coba guys. Coba di pearl dulu mas. Oke. Dan ini Terus step 1. kita pakai glycerin. Karena kinclongnya beda ya. Iya. Ini Bang Dim kalau perhatiin ya, ini tuh udah ada pearl-nya.
Mata gua nggak sejago itu guys. Mana Pearl? Ini Pearl? Iya. Ini air kobokan kali? Bukan dong. Ini Pearl? Pearl nanti nih gua aduk nih. Hah? Ada pearl ke matahari deh mas. Ke depan. Ada Ramayana? Jangan. Jujur warnanya susah banget guys. Iya, ungu itu. Jadi ini bukan diaduk pakai mata disamain gitu bukan ya? Enggak, ini kan udah formula kan. Kelihatan nggak? Enggak lagi di mata gua. Gimana ya, Will? HP lu, Will? Center, Will? Gua ada center sih di sini. Oh iya, coba mas. Center. Kelihatan nggak? Oh, Nah, kelihatan iya, dari sini nih harus kelihatan dari sininya. Oh iya. Tuh ada kinclong-kinclongnya ya. Nah, Oh itu? kecil banget. Itu berapa lapis? Ratusan. Nah, ini harusnya ini idealnya sebenarnya 2,5 lapis, cuman kita coba setengah dulu. 2 lapis, lo coba setengah. Kenapa nggak satu-satu? Kalau satu-satu takut ketebelan. Jadi setengah. Karena tingkat kesulitannya tinggi, jadi saya nggak mau nyoba. Akhirnya body karbonnya Mio sudah selesai. Ungu ya? Ungu mas. Jadi gimana? Susah apa enggak? Wah, banget susah. Top, Bang Dim. Top. Jadi jujur ini project sudah lumayan lama ya. Ya betul. Jadi susahnya di mana Om Don? Susahnya ya sebenarnya sih ada beberapa tahap ya. Pertama bikin warnanya. Oke. Bikin warnanya. Jadi sebelum sana, gue Ya, jelasin oke. dulu. Ini adalah project BM gua, teman-teman. Kalau ngecat body standard harusnya nggak sesusah ini. Tuh. Ini ke bunyi mas. Oh lupa gue kilas soalnya. Ini datang remote-nya. Emang jumawa banget sih. Lagi konten sana lo. Lagi syuting. Jadi ini adalah project ke BM-an gua yang pengen body karbon, full karbon infuse, ya kan? Bukan karbon lapis. Tapi pengen ada warnanya, tapi nggak pengen begitu bening. Pokoknya gue pengennya warnanya emang warnanya beda. Dan kalau dari jauh nggak kelihatan kayak karbon, pas dideketin baru kelihatan karbonnya. Betul. Jadi emang ini ke BM-an gua. Jadi gimana? Ya, jadi tingkat kesulitannya sangat lumayan ya. Lumayan. Kendalanya yang mana aja coba? Kendalanya sebenarnya kita bikin warna mas. Oke. Nah, Bang Dim waktu itu sempat ngasih color code kan, Iya. yang dimana color code itu sebenarnya nggak transparan. Oke. Nah, terus gimana caranya kita harus bikin transparan? Saya ngakalin deh tuh, ngakalin. Ternyata hasilnya lumayan jauh dari color code-nya. Benar. Akhirnya kita rubah lagi nih, Benar. kita rubah ke sini kan. Iya. Nah, ke sini tingkat kesulitannya untuk daya tutupnya. Oke. Karena Bang Dim kan pengen kelihatan mungkin sekitar at least 20% lah ya. Jadi karbonnya cuma kelihatan 20% 20% aja. karbonnya. Nah ini kan karena harus kelihatan, jadi kan catnya tuh harus transparan kan. Nah untuk ngebentuk warna transparan itu kan butuh Prosesnya susah. proses yang susah gitu loh. Jadi Bahan catnya? bahan catnya glasurit tetap. Jadi glasurit ada tuh ya? Glasurit yang bisa... ada, glasurit ada, tapi ya udah aplikasinya kan cuman ya kita Benar. inilah biar ini. Dan ini memang semuanya ini handmade, bener-bener handmade. Jadi mungkin tingkat kepresisiannya ya, mungkin tidak kayak body original lah ya. Betul, pasti ada gap-gap. Jadi sedikit mungkin lah. nanti akan ada gap-gap sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadinya kayak gimana? Ini akan segera dibongkar. Ini belum pernah terpasang, jadi gue nggak tahu ini ngeklik semua apa enggak. Betul. Tapi nggak klik lah mas. Hopefully semua ngeklip ya. Nggak klik. Kemarin udah dicoba di situ kok. Spot beberapa udah coba ya. Udah beberapa dicoba, nggak ngeklip tapi. Nggak apa kan belum pakai baut. Oh iya benar. Ini hopefully abis ini pakai baut. Jadi ini project BM-an gua, body karbon full handmade, full infuse ya kan. Ngecatnya juga handmade. Tapi gue salut mas. Kenapa? BM-nya random banget. Kenapa bisa begini mas? BM-nya top banget loh mas. Saya ke BM-nya kali ini sangat BM. Betul. Dan selama ini kan orang ngatain motor gua, Mio-nya nggak ada karbon. Iya. Makan nih, Mio satu body karbon. Akhirnya
sudah terpasang bodi full karbon berwarna ungu. Jadi ini memang proyek ke-BM-an gue ya teman-teman. Sangat-sangat BM, ya kan, bodi full karbon. Tapi bukan warna karbon, dikasih warna ungu, ya kan. Dan lumayan ngeklip sih di beberapa titik. Adalah yang renggang-renggang dikit, cuman nggak masalah. Tapi sudah overall sudah berubah jauh. Ini jauh lebih centil sih motornya. Dan ternyata di beberapa baut titaniumnya sama aksesoris provider belakang warnanya katanya ketemu banget. Dan yang paling kaget adalah sama warna UMA ECU-nya ternyata sama persis jatuhnya. Ini jatuhnya kayak motornya UMA ya. Tapi nggak apa, ini sudah menjadi penutup kali ya. Apakah benar sudah jadi penutup modif Mio kali ini? Bodi karbon? Belum teman-teman. Habis ini motornya akan diutak-atik lagi. Kayaknya emang nggak selesai-selesai sih. Emang yang main Mio kayaknya cuman orang gila ya kayaknya. Kalau nggak orang kaya, orang gila. Jadi Mio-nya sudah ganti bodi full karbon. Sudah makin jumawa lagi, makin centil lagi. Tapi kalian tetap harus subscribe dan nyalain lonceng, karena habis ini Mio-nya akan lebih kencang lagi. Ada bisa nebak kira-kira diapain? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.